Section 1, Kasus di Ujung Jari, Cermin Kebebasan dan Tanggung Jawab. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita yang sangat relevan dengan zaman kita. Bayangkan seorang mahasiswa yang penuh semangat, ingin menyuarakan kritik terhadap kebijakan kampusnya. Ia menuangkan pikirannya dalam sebuah status di media sosial. Dalam sekejap, status itu menjadi viral. Dunia maya riuh, komentar datang bertubi-tubi. Sebagian besar memuji keberaniannya. Mereka melihatnya sebagai pahlawan kecil yang berani melawan arus. Namun, tidak semua respons bernada positif. Ada pula komentar yang penuh caci maki. Ada yang menghina pribadinya, bahkan mengancam. Situasi menjadi semakin keruh ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan. Mahasiswa itu merasa terancam. Ia merasa kebebasan berekspresinya direnggut. Bukankah menyuarakan pendapat adalah hak setiap warga negara? Di sisi lain, ada pihak-pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan. Ada yang merasa tersakiti oleh kata-kata tajam yang dilontarkan dalam unggahan dan kolom komentar. Peristiwa ini memaksa kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, di mana sebenarnya batas kebebasan berekspresi itu? Jawaban atas pertanyaan krusial ini sesungguhnya tidak jauh. Ia tertanam kuat dalam nilai-nilai luhur Pancasila, amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Kasus sederhana ini mengingatkan kita pada sebuah dilema yang kompleks. Dunia digital telah memberikan kita panggung yang tak terbatas. Setiap orang kini memiliki mikrofonnya sendiri. Kita bisa berbicara kepada audiens yang luas, melintasi batas geografis, melintasi batas sosial. Namun, panggung ini juga penuh dengan jebakan. Sebuah unggahan yang dibuat tanpa pikir panjang dapat memicu kebakaran besar. Kata-kata yang kita anggap sepele bisa jadi melukai perasaan orang lain secara mendalam. Inilah tantangan utama yang harus kita hadapi bersama, terutama bagi generasi muda. Section 2, Memahami Literasi Kewargaan Digital di Era 5.0. Kita sering mendengar istilah-istilah canggih seperti Era 5.0. Namun, apa sebetulnya maknanya bagi kita sebagai warga negara? Saya akan mencoba menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Bayangkan era 5.0 sebagai sebuah masa, bukan lagi teknologi yang sekadar menjadi alat, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari cara kita bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Di tengah realitas baru ini, muncullah sebuah kebutuhan mendesak yang saya sebut sebagai literasi kewargaan digital atau civic literacy digital. Ini bukan sekadar kemampuan teknis menggunakan gawai, tetapi lebih dari itu. Literasi kewargaan digital adalah kemampuan kita untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara di dalam ruang digital. Ini adalah bekal kecerdasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik secara online dengan cara yang baik, benar, dan konstruktif. Di era ini, generasi muda dituntut untuk menjadi cerdas dalam berbagai hal. Cerdas dalam memilih kata-kata saat berkomentar. Cerdas dalam memeriksa kebenaran sebuah informasi sebelum menyebarkannya. Cerdas dalam menjaga etika dan sopan santun. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung dengan lawan bicara kita. Tanpa literasi ini, ruang digital bisa menjadi arena pertarungan yang liar dan tak terkendali. Lebih jauh lagi, literasi ini membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai fundamental bangsa kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945, seharusnya diterapkan dalam konteks digital. Pancasila bukan hanya untuk dihafal saat upacara bendera. Konstitusi bukan hanya dokumen tebal yang disimpan di perpustakaan. Keduanya adalah panduan hidup yang sangat relevan, bahkan di lini masa media sosial kita. Literasi kewargaan digital membuat kita sadar bahwa setiap unggahan, setiap komentar, dan setiap kali kita menekan tombol bagikan, adalah bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia di abad ke-21. Dengan demikian, menguasai literasi kewargaan digital di era 5.0 menjadi sebuah keharusan, bukan lagi pilihan. Ini adalah fondasi bagi terciptanya ekosistem digital yang sehat, di mana diskusi dapat berjalan produktif, kritik dapat disampaikan secara santun, dan persatuan bangsa tetap terjaga. Ketika setiap individu memiliki pemahaman ini, kita tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif. Kita bertransformasi menjadi warga negara digital yang aktif, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan negara melalui platform teknologi yang ada di genggaman tangan kita. Jadi ya, ini penting sekali. Section 3. Pancasila dan Konstitusi sebagai kompas digital.
Kita Pancasila, dengan kelima silanya, seringkali terasa agung dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, jika kita telaah lebih dalam, setiap silanya memberikan panduan yang sangat praktis untuk perilaku kita di media sosial. Mari kita lihat satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengingatkan kita untuk menghormati keyakinan dan agama orang lain. Saat berdiskusi di dunia maya, kita dilarang keras untuk menghina simbol-simbol agama atau melecehkan kepercayaan yang berbeda. Kebebasan berekspresi tidak memberikan kita hak untuk menistakan apa yang disucikan oleh orang lain. Ini adalah fondasi dasar dari toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata beradab adalah kuncinya di sini. Media sosial seharusnya tidak menjadi tempat untuk perundungan siber, ujaran kebencian, kata-kata kasar yang merendahkan martabat manusia. Ketika kita mengetik sebuah komentar, kita harus selalu ingat bahwa di ujung sana ada manusia lain yang memiliki perasaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia menjadi benteng pertahanan kita dari konten-konten yang bersifat memecah belah. Menyebarkan hoaks atau provokasi yang mengadu domba antar suku agama golongan adalah tindakan yang bertentangan dengan semangat persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kita tentang pentingnya dialog dan menghargai perbedaan pendapat. Media sosial bisa menjadi ruang musyawarah digital yang luar biasa, tempat kita bertukar gagasan untuk mencari solusi bersama. Namun, ini hanya bisa terjadi jika kita mengedepankan kebijaksanaan, bukan emosi. Kita harus belajar untuk tidak setuju tanpa harus membenci. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong kita untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan, menyuarakan kepentingan mereka yang terpinggirkan, memastikan setiap orang mendapatkan haknya secara adil. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum yang kokoh. Pasal 28E ayat 3 memang menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Namun, hak ini tidaklah mutlak. Hak yang sama dibatasi oleh Pasal 28J ayat 2, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum. Pancasila adalah moralnya, UUD 1945 adalah hukumnya. Keduanya adalah kompas kita. Ya, begitu kira-kira, kita harus ingat itu.